Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan dan ini juga ada beberapa request dari teman-teman ya. Tapi nggak semuanya mungkin kita bahas dalam video kali ini karena keterbatasan waktu. Belum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham ASI. Kemarin Jumat ditutup minus 0,36% untuk saham ASI, close-nya di 6.850 ya. Sempat turun nyentuh area support secara Fibonacci-nya 6775 tapi ditarik naik lagi. Jadi open gap bawah di awal market. Kalau kita cek untuk transaksinya ini untuk saham ASI. Kalau dalam 1 minggu terakhir sih dari tanggal 12 Juni untuk ASI itu untuk aslinya lebih banyak yang masuk. Netbuy 141,7 M, tapi untuk kemarin Jumat tanggal 16 itu aslinya keluar 22,9 ya. Jadi untuk aslinya kemarin ada yang keluar. Kalau kita cek untuk lebih detailnya lagi tanggal 16 Juni kemarin ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk saham ASII. Secara keseluruhan sih sebenarnya masih ada yang berani masuk ya, ini 126,1 M BB dan BB yang masuk ini versi asing dan lokal. Untuk BB lokalnya masuk 1,8 tapi untuk BB asingnya cenderung akumulasi ini kalau kita perhatikan. Valuasinya 131 M dan netbuy 124,2 M ya. Selain BB ada KZ, ZP, DX yang versi asing yang masuk di saham ASI dan yang keluar itu untuk saham ASI ada BK, YU, RX, AK. Kalau secara keseluruhan sih untuk aslinya emang nilainya lebih banyak yang keluar tapi masih ada BB yang berani masuk 124,2 M. Semoga saja untuk ASII masih bisa naik lagi ya. Perhatikan saja level ini sih selama nggak jebol di bawah 6.775. Kalau menurut saya untuk saham ASI masih ada kemungkinan buat ngejar resistennya di 7.200. Itu target price untuk saham ASI beberapa hari ke depan ya. Soalnya kalau kita cek untuk fundamentalnya juga sebenarnya semakin kesini semakin bagus ya. Dari segi pendapatan EPS-nya untuk saham ASI di kuartal 1 tahun 2023 ini naik jadi 215 dibandingkan kuartal 1 tahun kemarin yang hanya 169. Jadi dari segi performa untuk saham ASI semakin bagus dan diproyeksikan IPS tahunan tahun 2023 ini di angka 861 ya. Ini kalau di RTI ya ini sih lebih bagus dibandingkan tahun 2022. Jadi semakin ke sini performanya semakin bagus. Jadi untuk saham ASI cukup menarik sih. Semoga bisa ngejar 7.200. Oke, itu saham ASI. Yang penting nggak jebol aja di bawah 6.775. Soalnya habis bagi dividen pun juga udah nutup lagi ya. Gapnya kan ini habis bagi dividen gap down, kemudian naik ini malah lebih tinggi dari harga pas kamset. Jadi ya semoga aja uptrend sih untuk saham ASI, tapi ya disclaimer ya. Oke, itu untuk saham ASI. Selanjutnya kita cek saham UNTR. Dan untuk saham UNTR ini masih konsolidasi di bawah ya. Untuk resisten kuatnya masih di 23.700-an. Gagal breakout beberapa waktu terakhir ini mencoba breakout cuman gagal terus ya. Masih berada di bawah ini 23.675. Kalau kita cek untuk transaksinya UNTR tanggal 16 kemarin aslinya malah keluar cukup banyak ini net sell 64,9 M, jadi perlu hati-hati. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir untuk aslinya udah net sell 176 M lebih ya. Jadi ketika konsolidasi di bawah itu aslinya malah cenderung keluar loh untuk saham UNTR. NTR. Ya ini tanggal 16 kemarin kalau kita cek secara keseluruhan ada yang distribusi KZ net sell 103,5 M ya. Kalau kita perhatikan untuk valuasi transaksinya hampir sebagian seluruh ya bagian besar transaksinya selling ya untuk KZ ini di saham UNTR. Valuasinya 107,4 M dan net sell 103,5. Selain KZ ada BB yang net sell 39,8 M dan yang masuk ZP, AK, RX cuman nggak sebanyak KZ melakukan distribusi. Jadi untuk saham UNTR perlu hati-hati sih. Kalau lihat transaksinya dan lihat trennya juga masih cenderung di bawah bearish ya. Ada kemungkinan mungkin masih akan konsolidasi di bawah 23.700. Ya kalau mau entry
Bagusnya dekat support sih, kalau secara histori support tertekannya ada di 22.150-an, ya 22 ribuan lah, di area sini. Kalau kita cek sebenarnya untuk UNTR ini juga nggak jelek-jelek banget loh. Untuk, IPS-nya naik loh kuartal 1 tapi harganya turun ya. Ya mungkin karena UNTR. Ya kalau lihat transaksinya sih mending untuk besok jangan buru-buru entry ya untuk minggu depan, kalaupun mau entry ya mending nunggu di bawah aja dekat-dekat 22 ribu kalau ada yang jaga harga, tapi tetap disclaimer sih. Oke itu untuk saham UNTR, selanjutnya kita cek saham ICBP. Dan untuk saham ICBP ini aslinya cenderung masuk ya untuk beberapa, waktu terakhir ini aslinya cenderung masuk, tapi harganya konsolidasi di atas ini kalau kita cek untuk transaksinya ICBP. Untuk ICBP ini dalam 1 minggu terakhir untuk aslinya masih masuk netbuy 124,3 M, untuk kemarin Jumat tanggal 16 masih masuk walaupun nggak terlalu banyak ya, kalau kemarin Jumat itu masuk 8M lebih. Kalau kita cek dari awal bulan untuk aslinya udah netbuy 400-an M, kalau kita cek dari awal Mei udah netbuy, nggak kehitung kalau dari awal Mei ya, nggak kadang gini emang. Jadi ini baru, kita cek aja dari 1 minggu terakhir nih aslinya masuk 124,3 M. Kalau kita cek lebih detail untuk ICBP untuk tanggal 16 kemarin hari Jumat secara keseluruhan sebenarnya, ya ini sih ada ZBBK yang masih masuk. Untuk ZP-nya netbuy 48M, untuk BK-nya netbuy 40,6 dan yang keluar KZYU, yang keluar asing juga sih. Heeh, KZYU-nya versi asing malah untuk KZ murni distribusi ya. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir, untuk asingnya BKZB. Jadi untuk saham ICBP ini, eee, kalau target kenaikannya sih ada di level 12.000, semoga aja bisa nyentuh sini sih selama aslinya nggak banyak distribusi. Di level harga saat ini secara histori bisa dikatakan support, ya ini sih, semoga nggak jebol aja di bawah 11.100, berapa ini? Untuk bottom-nya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, gagal breakdown di bawah ini. Ya, jadi untuk besok sih 11.175 ya. Perhatikan, level 11.175. Misal besok ada yang jaga harga, mungkin kalau mau spekulasi buy di arah sini buat trading, tapi kalau buat invest ya sebenarnya agak telat sih kalau mau masuk di saham ICBP soalnya udah naik lumayan tinggi. Tapi kembali lagi disclaimer ya, kalau sampai jebol di bawah 11.175, 11.175 mending, wait and see aja dulu untuk saham ICBP, takutnya, koreksi lebih dalam lagi ya. Kalau koreksi lebih dalam lagi untuk supportnya ada di 10.500-an ini kalau secara Fibonacci, tapi untuk targetnya sih, semoga aja bisa nyentuh area sini sih. Selama aslinya nggak banyak distribusi aja untuk saham ICBP. Oke, itu untuk saham ICBP. Untuk support kuatnya ya di 10.500-an, untuk resistennya di 12 ribuan. Ya ini mungkin, lebih tepatnya buat swing ya atau buat investasi sebenarnya untuk saham seperti ICBP ini. Oke, itu untuk saham ICBP ya. Perhatikan aja level 11.175, semoga nggak jebol di bawah itu. Selanjutnya kita cek saham S Hardware yang, udah mulai uptrend ini untuk, sahamnya, cuman beberapa hari terakhir ini konsolidasi ya. Kalau kita cek untuk transaksinya S Hardware, ADES. Untuk saham ADES kemarin tanggal, 16 Juni untuk aslinya sih keluar 3,9 M, nggak terlalu banyak. Kalau dalam 1 minggu terakhir, untuk aslinya cenderung keluar 13,3 M. AS Hardware. Ini untuk saham S Hardware ya, tanggal 16 kemarin secara keseluruhan yang jadi market maker utamanya YP, YP-nya netbuy 5,9 M.
Yang masuk sama yang keluar ini sebenarnya nggak beda jauh ya, jadi hampir balance. Yang masuk sih kebanyakan retail tapi, untuk saham IHS Hardware. Untuk level saat ini itu untuk area support-nya sih ada di 610. Jadi kalau mau entry bagusnya ya deket-deket support 610. Tapi kalau mau spekulasi buy disclaimer sih kalau di tengah-tengah seperti ini kalau menurut saya ya nanggung. Walaupun untuk target as hardware kalau secara, Fibonacci sih ada di 740. Heeh, itu targetnya ya. Tapi apakah akan langsung nyentuh ke area situ atau koreksi dulu mantul di spot ya kita nggak tahu, kita lihat aja ke depannya gimana. Soalnya untuk saham S Hardware kalau lihat transaksinya hari Jumat kemarin juga nggak terlalu rame ya, cenderung sepi dan dalam 1 minggu terakhir juga aslinya malah net sell ini di saham S Hardware. Kalau kita cek dari awal bulan ini dari tanggal 1 masih masuk sih, heeh, masih netway 53 untuk AVG-nya 670. 670 AVG aslinya 670 floating loss ya kalau dalam 1 bulan terakhir di tanggal 1 Juni. Ya dari harga bawah ini untuk AVG aslinya di 670. Ya kalau mau entry sih disclaimer mungkin, kalau mau entry kalau tujuannya untuk trading, kalau mau pasang antisipasi ya tetap hitung-hitungannya sih buat amannya di bawah 600 ya. Agak resikonya agak nganu sih kalau koreksi turun. Kalau bisa turun sampai ke level 610 sebenarnya, momennya cukup bagus ya selama aslinya nggak banyak distribusi dan ada yang jaga harga di level 610 sorry, di level 610 ada kemungkinan mantul naik. Oke itu untuk saham SHR. Mungkin untuk, besok Senin kalau lihat transaksi kemarin Jumat sih akan cenderung konsolidasi ya. Kalau masih sepi ya sebenarnya lebih kuat ke turunnya sih. Tapi, ya harusnya ada yang jaga harga ini untuk saham S-Hardware. Selama nggak jebol aja di bawah 610 kemungkinan sih masih bisa naik lagi lebih tinggi untuk targetnya di 740. Oke itu untuk saham S Hardware ya, selanjutnya kita cek, CSPC ya, ini yang, naik beberapa waktu terakhir, hari terakhir ini digoreng kemarin ya, naik 13%. Padahal sebelumnya untuk saham, CSPC ini konsolidasi untuk pergerakan harganya itu nggak terlalu, volatile ya, nggak kemana-mana, tapi beberapa waktu terakhir ini, cukup liquid untuk saham CSPC. Kalau kita cek untuk transaksinya, CSPC ini sih saham obat ya. Untuk TSPC kemarin tanggal 16 itu aslinya masuk 3,8 M, kalau lihat valuasinya 24,4 M sebenarnya nggak gede-gede banget ya untuk nilainya. Kalau dalam 1 minggu terakhir juga aslinya cuman masuk 2,9 M, terus siapa yang goreng di saham TSPC? Untuk TSPC tanggal 16 Juni, ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan emang lebih banyak yang masuk. Yang masuk paling banyak itu CCYUMG yang jadi market maker-nya CCYP. Coba kalau kita cek sekilas ya untuk fundamentalnya gimana untuk TSPC, kalau nggak salah itu nggak cukup menarik sih fundamentalnya. Ya untuk pendapatan di kuartal 1 tahun 2023 ini naik signifikan. IPS-nya 126 ini 2 kali lipatnya dibandingkan tahun kemarin ya, di kuartal 1 tahun kemarin cuma 60, di kuartal 1 tahun ini 2023 126, jadi naik 100% untuk pendapatan, TSPC per lembar sahamnya. Diproyeksikan tahun ini IPS-nya 504 ya ini naik cukup tinggi dan untuk TSPC ini, rutin bagi dividen kemungkinan juga Eee, belum bagi dividen, ini mau RUPS kayaknya untuk saham TSPC ini. Untuk RUPS-nya udah sih kemarin tanggal 31 Juni ya, Mei. Untuk dividennya juga udah keluar, update-nya tanggal 12 Juni. Oh, berarti kemarin ya udah comeback, habis comeback harganya malah naik ini untuk saham TSPC. Ya kemungkinan sih tahun depan itu dividennya lebih gede lagi ya, jadi kemungkinan sih itu bahan buat, goreng TSPC. Kenapa kok bisa lebih gede, ya karena pendapatannya naik ya, ini kan untuk, pendapatan IPS di kuartal 1 aja 126. Kemarin,
di tahun 2002 untuk IPS-nya, 222 aja dividennya 100 ya per lembar sahamnya. Kalau misal tahun 2023 ini kecapai 500 ya bisa jadi untuk tahun depan untuk dividen DSPC kalau rasionya masih sama ya bisa 200 lebih ya. Jadi kemungkinan itu sih, heeh, untuk saham TSPC. Jelasnya seperti itu, kemudian dari segi, rasio PBV-nya 1 kali sih, Bang, enggak masih normal 1 kali, tapi 1 kali untuk TSPC yang enggak terlalu, volatile ya, untuk biasanya sih seperti itu. Jadi ya untuk hari Jumat kemarin ya digoreng, ya agak gimana gitu ya kalau mau entry. Takutnya nanti kalau balik lagi harga sahamnya seperti pas ini kan ya kabut juga ya, kalau ngikuti harga saham yang nggak kemana-mana bertahun-tahun loh ini dari kapan ini, dari 2021 sampai 2023 ya harganya nggak terlalu volatile untuk saham TSPC ini, tapi kemarin digoreng. Untuk besok apakah masih ada kemungkinan digoreng? Kalau lihat transaksinya sih kalau dalam 1 minggu terakhir di tanggal 12 untuk sampai SPC ini, wah agak susah juga ya ini. YP, CCPD itu cenderung trading ya, jadi perlu hati-hati sih, tapi ya disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau misal masih naik, target kenaikannya ke level berapa, sempat nyentuh level ini ya, 20.400 untuk sampai SPC ini. Kalau kita ukur dari harga tertingginya, dan pakai support di sini, maka untuk saham TSPC, ya ini sih heeh, ini berhasil breakout lagi. Kemarin kan, mencoba breakout di atas 1.555 gagal turun dan, berhasil breakout malah 2 kali. Untuk besok sih perhatikan level 1.715 ya, 1715. Kalau sampai jebol di bawah itu ya mending wait and see aja dulu, tapi kalau ada yang jaga di area sini, disclaimer sih, atau yang mau spekulasi buy yang, masih yakin saham TSPC besok digoreng, bisa pasang antisipasi sedikit di bawah 1.700 ya, tapi, kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing, kalau mau entry ya jangan gede-gede ya, karena untuk valuasi transaksi untuk TSPC ini juga nggak gede-gede banget. Untuk targetnya misal besok digoreng langsung naik, untuk resistennya ada di 1.840 kalau secara Fibonacci. Oke itu untuk saham, TSPC ya. Selanjutnya kita cek saham SIDO. Sudah beberapa waktu terakhir kita nggak bahas ya untuk saham SIDO, untuk harganya masih, cenderung turun ya. Itu, SIDO itu semenjak apa ya, semenjak bagi saham itu ya, bagi saham-saham bonusnya itu dibagiin, kemudian, performanya turun ya, pendapatan SIDO di kuartal berapa itu, pas waktu di atas ini sih, berarti Maret 2022 itu kalau nggak salah kuartal 2 kalau nggak kuartal 1 ya. Kuartal 2 apa kuartal 1? Pokoknya pas waktu itu, pendapatannya turunlah dibandingkan, periode sebelumnya, jadi mulai bergerak, bearish sampai hari ini pun juga buat naik itu agak berat. Soalnya untuk aslinya juga sebagian keluar dan ketika asing keluar itu yang nampung broker-broker, ya sebagian pasti retail ya setahu saya, cuman ya nggak tahu juga aslinya gimana. Yang penting untuk yang pasti ya untuk saham SIDO kemarin gimana. Untuk transaksinya dalam 1 minggu terakhir hasilnya net sell 8M dan untuk kemarin Jumat tanggal 16 hasilnya juga keluar 1,9 untuk valuasinya juga nggak terlalu liquid. Itu itu ini saham sih, bagi dividennya setahun biasanya 2 kali ya. Untuk tahun ini di tahun 2022 juga 2023 baru kali sih April mungkin nanti di kuartal ke-3, ke-4 ya. Untuk saham itu ya semoga aja masih bagi dividen. Biasanya soalnya setahun 2 kali nih untuk saham situ. Itu untuk, valuasinya sih lumayan premium, PBV-nya di atas 5 kali yang pasti untuk saham situ seingat saya, 8 atau 7 ya. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk transaksi situ ini kita bisa lihat bareng-bareng kemarin masih ada yang distribusi 11M dari tanggal 12, kalau untuk tanggal 16 sih rame nggak terlalu rame ya, malah cenderung sepi yang masuk YP, PD, XY, NI, XL ya.
retail banyak masuk ya mungkin ya untuk invest sih sebenarnya untuk situ bagus nggak bagus ya, bagusnya itu dia, bagi dividen tiap tahun dan kurang bagusnya ya harganya udah lumayan mahal sih. Nggak apa-apa sebenarnya kalau masih bisa bertumbuh untuk pendapatan dari situ ini, tapi di IPS kuartal, 1 ini sama dengan kuartal 1 tahun kemarin, jadi nggak ada peningkatan yang wah banget gitu, nggak ada ya. Lihat aja nanti laporan kuartal 2-nya gimana untuk saham situ, kalau laporan kuartal 2 itu IPS-nya bagus atau pendapatan situ itu naik, ya biasanya harga saham akan mengikuti sih untuk saham seperti SIDO, UNVR itu, tergantung pendapatannya. Dan untuk saham SIDO sendiri di harga saat ini PBV-nya masih di atas 7 ya, 7 kalinya. 7 kali itu ya untuk saham sektor seperti SIDO itu IPS 40 kali, 40%, 6%. Ya, mmm, PBV 7 kali dengan ROE 38 itu sebenarnya ya nggak mahal-mahal banget sih, ya wajar. Karena rasio pendapatannya kan juga tinggi juga ya untuk saham situ. Tapi mungkin kalau mau, entry, lihat aja nanti kira-kira kuartal 2-nya gimana ya. Kalau kuartal 2-nya bagus ada kemungkinan untuk situ naik lagi sih. Tapi untuk level saat ini support kuatnya ada di area sini. Secara teknikal ya, secara teknikal untuk support kuat itu ada di area sini. Ya, 700, 695, 700. Ya 700 sih selama nggak jebol aja di bawah 700 semoga aja untuk saham situ masih bisa naik lagi ya, kalaupun turun di area ini semoga ada yang jaga harga. Oke itu untuk saham situ ya, selanjutnya kita cek saham Java, kemarin naik lumayan tinggi nih untuk saham Java, naik 3 atau 4% kemarin, enggak, kapan naik itu kok saya lupa ini. Untuk saham Java ternyata kemarin nggak kemana-mana ya, untuk saham Java nggak kemana-mana, kirain naik. Tapi kalau secara, historis ini penurunannya udah lumayan dalam, tapi untuk trennya cenderung bearish ya. Turun, naik, turun, naik, turun bentuk, lower low, naik bentuk higher low, turun lagi bentuk lower low, ini naik kalau bentuk higher low lagi kemungkinan ya turun lagi kalau trennya masih bearish. Untuk level saat ini resisten tertekannya ada di kalau secara Fibonacci ya, ada di level 1330 dan supportnya ada di 1070 kalau kita cek untuk transaksinya Java. Java kemarin aslinya keluar 913 juta. Java kemarin tanggal 16 Juni secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Ya ada yang masuk, ada yang keluar, yang masuk AK, yang keluar BK asing ya. Untuk transaksinya didominasi asing ini cukup menarik kalau transaksi didominasi asing itu. Sahamnya bukan saham gorengan biasanya. Ini kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir sih cenderung didistribusi untuk aslinya cenderung keluar, jadi untuk trennya sih kemungkinan masih masih condong buat turun dulu ya untuk saham Java. Mungkin kalau mau entry, ya bagusnya sih dekat-dekat 1.000-an ya, yang mendekati area 1.000 lah. Tapi untuk besok kemungkinan sih masih akan konsolidasi untuk saham Java habis bagi dividen naik, ya bagus sih. Coba kalau kita cek sekilas ya untuk fundamental Java sekilas saja. Minus, berarti rugi ya, untuk kuartal 1 ini enggak, rugi untuk pendapatan Java, minus 21% untuk IPS-nya, performanya turun, perlu hati-hati sih untuk, rasionya perusahaan yang rugi di kuartal 1 tapi PBB-nya masih di atas 1 kali, terlalu beresiko sih, mending wait and see aja dulu untuk saham Java, tapi disclaimer ya. Selanjutnya kita cek saham ISAT, ya ini kadang sekali bagi dividen gede ini untuk saham ISAT itu, untuk harganya juga udah di atas. Udah nyentuh resisten ya, ini emang target price-nya buat teman-teman mungkin yang udah taking profit,
Emang untuk saham Indosat, ISAT ya, untuk target price-nya di level 9.100 ya, ini resistennya sih. Untuk besok kalau mau entry rawan juga ya, rawan koreksi. Ini habis bagi dividen naik terus nih. Ya, kalau mau entry agak gimana ya, tapi aslinya berani masuk banyak kemarin Jumat di saham ISAT. Kalau kita cek coba untuk valuasinya, Indosat Indosat naik, cukup signifikan ya di kuartal satu itu IPS-nya 115 ini berkali-kali lipat lebih banyak dibandingkan kuartal satu tahun kemarin yang cuma 16 ya. Cuman nggak tahu nanti kuartal keduanya gimana, apakah bisa lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya, soalnya tahun kemarin juga cukup tinggi 388, tahun 2021 juga lebih tinggi lagi ini hampir 1.000 ya untuk IPS, ISAT. Untuk harga saat ini di atas ini kalau mau entry agak was-was, kalau secara teknikal mending wait and see aja dulu secara teknikal ya. Kalau secara broker saham ini sebenarnya masih berani naik, misal besok ada yang jaga harga, misal berhasil breakout dan ada yang jaga harga di level 9.100. Jadi perhatikan saja di awal market, kalau langsung hijau, kalau mau kasih disclaimer sih. Tapi kalau misal koreksi turun, ini resiko penurunannya cukup dalam ya, kemungkinan sih seperti itu. Jadi kalau mau entry bisa dipertimbangkan lagi. Kalau tujuannya untuk invest ya sebenarnya telat ya masuk di harga 910, sorry 9.100 ya ini sih pas di resisten, lihat aja di awal market gimana. Misal langsung merah supportnya ada di 7.000-an ya, jadi kalau mau entry bisa dipertimbangkan lagi kalau mau masuk banyak untuk ISAT. Walaupun untuk saham ISAT ini kemarin Jumat aslinya masuk 132,5 M ya, paling banyak dibeli asing kemarin Jumat itu ISAT yang masuk adalah tanggal 16 untuk aslinya. KZ, KZ cenderung ke akumulasi ya, volumenya 262 dan netbuy 258, cenderung akumulasi di saham ISTAT. Tapi ada AK yang distribusi 113 M asing. Transaksinya didominasi asing, kalau dihitung-hitung ini yang keluar juga lumayan banyak sih di harga atas. Perlu hati-hati aja walaupun aslinya netbuy. Oke, itu tuh saham ISTAT. Lihat aja di awal market kalau langsung naik, nggak ada yang nggak mungkin ya sebenarnya untuk ISTAT kalau ada yang menggoreng sampai ke level 11.000. Tapi terlalu beresiko sih untuk besok, lihat aja di awal market gimana, jangan buru-buru entry. Oke, itu untuk saham ISTAT. Karena kalau langsung merah koreksi turun ya ini supportnya 7.600-an cukup dalam. Oke, itu untuk saham Indosat ya. Selanjutnya kita cek saham MTEL. Ini jarang-jarang kita bahas. Untuk saham MTEL harganya naik tapi aslinya keluar. Kalau untuk MTEL ini kalau kita ikuti dari awal IPO yang jadi underwater waktu itu ada CC ya, dan untuk sahamnya sebagian besar masih dipegang sih oleh CC. Kalau kita cek untuk transaksinya MTEL aslinya kemarin tanggal 16 keluar 57,6 M, terus siapa yang masuk? MTEL itu yang masuk MTEL kemarin yang masuk paling banyak BK keluar ya, LG, CC masuk lagi ini 17,9 ya, sebenarnya sih didistribusi oleh BK ya, yang distribusi ini BK versi asing dan BK ini ya dia kapan ya, waktu itu langsung diborong oleh BK dan harganya langsung naik ya, pernah untuk saham MTEL itu waktu itu di level 700 lebih sedikit itu BK langsung masuk banyak, harganya terbang. Walaupun terbangnya itu ya nggak sampai puluhan persen sih, di atas 5% kalau nggak salah waktu itu. Tapi yang mendominasi MTEL yang pegang barang itu lokal sih, setahu saya ya, yang kita ikuti dari awal IPO itu yang pegang barang paling banyak untuk saham MTEL ini lokal. Jadi kalau aslinya jualan, ya biarin aja sih kalau menurut saya. Ya kalau mau invest untuk perusahaannya lumayan bagus ini untuk saham MTEL. Tiap tahun juga bagi dividen untuk net income-nya juga bertumbuh ya untuk saham MTEL ini. Dibandingkan dengan kompetitornya Tower dan Tebik, kalau menurut saya MTEL yang paling menarik dari segi valuasi perusahaan. PBV-nya 1 kali 1,6 ya, 1,6 kali, kemudian diproyeksikan pendapatan IPS tahun 2023 ini 24 ya naik sih walaupun nggak tinggi-tinggi banget.
Tapi ini hitungannya hutangnya paling dikit ya dibandingkan dengan kompetitornya, Tower Detik, kemudian dari segi valuasi juga hitungannya paling murah dan masih punya cash ya. Oke, itu untuk saham MTEL cukup bagus sih kalau untuk invest, tapi kembali lagi disclaimer emang harga sahamnya itu lelet lelet ya, tapi di harga saat ini, agak telat dikit sih. Tapi ya disclaimer kalau mau MT semoga aja untuk saham MTEL terbang ya. Semoga aja digoreng, cuman sabar aja, nggak tahu saya juga kapan, tergantung market maker-nya. Oke, ini untuk analisa kita pada video kali ini, semoga bisa bermanfaat, tetap disclaimer. Terima kasih.